Moderasi beragama menjadi sangat strategis dalam kondisi negara yang majemuk. Moderasi beragama pun telah menjadi program prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia. Terkait hal ini, umat Hindu diharapkan menjadi garda terdepan dalam penguatan moderasi beragama baik internal maupun antar umat beragama. Hal ini pula yang disampaikan Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Profesor Dr. Nengah Dwiya saat menjadi keynote speaker dalam seminar penguatan moderasi beragama yang digelar PHDI Pusat di Hotel Aston, Sabtu tanggal 19 November tahun 2022. Seminar yang mengambil tema penguatan moderasi, merawat toleransi antar dan intern umat beragama ini menghadirkan dua narasumber yakni Empu Jaya Brahmananda dan Dr. Tri Handoko Seto yang juga Ketua BDDN. Seminar dibuka secara resmi oleh Gubernur Bali yang diwakili Kepala Badan Kesbangpol Dewa Putu Mantera. Peserta seminar terdiri dari para mahasiswa, tokoh agama, serta para pengurus PHDI Kabupaten Kota Sebali, serta pengurus PHDI Provinsi, baik secara daring maupun luring. Nengah Dwiya berharap Parisada Hindu Dharma Indonesia bisa berkolaborasi dengan Kementerian Agama khususnya Direktorat Jenderal Bimas Hindu untuk bersama-sama mensukseskan program pemerintah. Baik moderasi beragama, peningkatan kualitas SDM umat Hindu dan kualitas lembaga keagamaan Hindu. Dalam kondisi kekinian, banyak hal yang telah hilang di tengah realitas di masyarakat. Ini menjadi tantangan yang besar dalam upaya mensinergikan tata kelola nilai lokal dengan nilai global yang kini sangat sulit untuk dibendung. Karena itu, kunci dari moderasi beragama itu adalah komunikasi. Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat, Majen TNI Purnawirawan Wisnu Bawatenaya menyatakan, seminar moderasi beragama ini digelar dalam rangka sosialisasi tentang moderasi beragama di lingkungan umat Hindu. Hari ini kita berada di Aston dalam rangka kegiatan untuk sosialisasi masalah moderasi beragama di lingkungan umat kita. Ini kita lakukan hari ini untuk yang hadir adalah seluruh ketua Parisada Hindu Indonesia dari provinsi seluruh Indonesia, para tokoh-tokoh kita, para panitia kita, dan dari warga kita juga hadir. Ini sesuai dengan program pemerintah, kita ingin moderasi beragama ini terus disosialisasikan dengan agar kita semua bisa saling menghormati. Selaku warga negara Indonesia tentu dasarnya lah Pancasila, kita bisa mengimplementasikan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Kemudian selaku umat Hindu tentu kita punya Pancasrada, ya. Kita punya Catur Dresta, ada Kuno Dresta, Loko Dresta, ada desa, ada sastranya. Nah, maka sastranya ini yang paling utama. Maka kita ingin membangun sumber daya manusia Hindu kita untuk ke depan lebih baik lagi. Ini yang sampaikan tadi, yang saya katakan tadi. Nah, SDM-nya sadar jadi umat manusia di muka bumi. Kita buktikan kemarin dengan G20, R20 kemarin. Semua tokoh-tokoh dunia datang ke Bali. Kita apresiasi kegiatan ini berjalan lancar. Ya, maka kebinekaan ini yang paling utama, kita saling menghormati. Siapapun juga, ya, hidup di muka bumi, di bawah langit ini kita saling menghormati. Tatomasi dasarnya, Wasudewam Kutumbakam, itu nomor satu. Kemudian sadar dia jadi umat Hindu. Pancasrada, ini dasarnya. Maka ada dharma agamanya, dharma negara, dharma tula, dharma wacana, dharma sastra, dharma dana. Dharma ini siklus hidup. Maka kita ingat pesannya Mahatma Gandhi, dharma dan ahimsa. Kita tidak membunuh fisiknya, tapi meluruskan pemikiran, mindsetnya, moralnya, moral Pancasila kita di Indonesia. Kalau kita lihat sekarang di BUMN ada tulisan moto akhlak, hanya amanah. Setiap para pemimpin amanah yang didapatkan, ya, tugas-tugas yang dia emban, itu bisa dipertanggungjawabkan kepada bangsa negara, kepada agamanya. Kemudian tentu kompetensinya juga. Maka yang katakan tadi, sumber daya manusianya, pendidikannya. Khusus ini kita harus tingkatkan dari PAUD, TK, SD sampai perguruan tinggi. Maka kita libatkan semuanya. Kita punya catur guru. Jadi guru Rupaka utama, guru pengajian, guru sesonya,
Dan tentu kita percaya kepada Dia yang lebih kuasa, Tuhan Maha Kuasa. Kemudian nilai-nilai tadi, nilai kesatuan persatuan kita. Ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini kita harus, bahasanya sederhana, tapi bagaimana terus-menerus kita sosialisasikan sekali makin seperti hari ini. Sehingga anak-anak mahasiswa kita, adik-adik kita juga ada, para tokoh rektor kita juga ada. Nah, bahkan nanti bisa mensosialisasikan, meneruskan di rumah tangganya. Maka tadi yang ingatkan bahwa agama menurut Raja Kartini menjauhkan kita dari perbuatan jahat atau perbuatan dosa. Hari ini masih banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif atas dasar keyakinan kepercayaan. Maka ini kita harus hindarkan. Kemudian yang kedua, kita ingat kepada Bapak tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Tata tentram raja, tata mulai dari diri sendiri, tata di keluarga kita, tata di Banjar, di desa, di kecamatan, kabupaten, kota, dan sampai tata negara. Kemudian tentram, aman dan nyaman, aman dulu dirinya, aman lingkungannya. Ini kita yang terus ingatkan bahwa maka yang selalu menyampaikan, ingat Bali, bantu ayah lindung ibu, eling ring kawitan, eling ring bisama, eling dengan sematan kiri kanan kita, sami. Nah, ikilah, maka ada istilah-istilah sederhana ini yang perlu kita ingat kembali. Ingat dia subak misalnya di Bali, sinergi untuk Bali asri kembali, asrinya aman dan sejahtera untuk Republik Indonesia. Bali untuk Indonesia, Indonesia untuk Bali, Bali untuk dunia, dunia juga untuk Bali. Maka ini betul-betul kita jaga betul kelestarian lingkungan kita, jaga keharmonisan hidup sesama umat manusia sebagai warga negara. Ini yang inginkan, yang kita ingin bersama-sama, maka sosialisasi ini. Ini dilakukan untuk bisa saling menghormati antar umat beragama. Selain itu, melalui seminar ini pihaknya ingin membangun SDM Hindu yang lebih baik lagi ke depan. PHDI sangat mendukung pemerintah khususnya Dirjen Bimas dalam mensukseskan program moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan bernegara. Moderasi beragama tercermin melalui 4 indikator moderasi beragama yaitu, toleransi, anti kekerasan, penerimaan terhadap tradisi, dan komitmen kebangsaan. Sementara itu, Gubernur Bali dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Badan Kesbangpol mengatakan, setiap umat beragama memiliki cara dalam menjalankan ibadahnya. Hanya saja, dalam menjalankan ibadah tersebut, tidak sampai mengganggu umat lain. Hal ini penting dipahami agar tetap terjaga ketertiban dalam masyarakat beragama. Dalam mewujudkan moderasi beragama diperlukan peran serta semua komponen masyarakat, baik pemerintah, masyarakat, tokoh agama, aktivis ormas, serta pemuda lintas agama.